Oke, Ibu akan menjelaskan materi amplitudo dan periode. Nah, amplitudo dan periode mungkin waktu SMP kalian sudah pernah mendengar ya, amplitudo itu yang di gelombang kalau di SMP mungkin ya. Nah, apa amplitudo, apa periode? Nah, sebelum Ibu jelasin amplitudo apa, periode apa, nah di sini ada fungsi sinus, fungsi umumnya. Kalau sinus itu fungsi umumnya Y A sin A Y sama dengan A sin K. Nih, itu fungsi sinus, fungsi umumnya. Atau kayak bentuk umum persamaan grafiknya gitu, grafik fungsinya lah. Terus kalau cos ini sama ya, ada A cos, A sin, terus ada A tan kalau tangan gitu. Nah, apa itu amplitudo, apa itu periode? Jadi amplitudo itu dengan kita tahu amplitudonya, kita bisa tahu nanti ada berapa maksimalnya, berapa minimalnya. Maksudnya dalam grafik itu kan pasti ada puncak, ada lembah. Waktu kalian kemarin gambar grafik kan ada puncak, ada lembahnya. Nah, puncak itu namanya maksimumnya, nanti lembahnya itu namanya minimumnya. Jadi misalnya di sini Ibu gambar grafik, misal ada grafik ini. Nah, terus grafiknya itu misalnya gini ya, misalnya ini 0, terus di sini misalnya 3 gitu. Terus di sini misalnya berapa ya? -1 misalnya ya, misalnya. Terus nanti ada gini. Nah, misal. Terus dan seterusnya. Nah, maksud dari amplitudo itu untuk mengetahui berapa maksimumnya gitu. Nah, kalau kita tahu dari misalnya dari gambar grafik, kita akan tahu nih, oh maksimumnya itu ada di puncaknya. Oh, puncaknya ada di angka 3. Berarti maksimumnya di angka 3. Nah, terus kalau di gambar grafik ini misalnya ada di minimum tuh bagian lembahnya. Oh, lembahnya di sini ada di angka -1 gitu. Jadi maksimumnya 3, lembahnya -1. Kalau dari gambar grafik bisa ketahuan. Tapi kalau nanti diketahui misalnya soalnya itu bentuknya fungsi, nah kalian bisa mencari maksimum minimumnya dengan melihat amplitudonya. Yang amplitudo itu disimbolkan dengan huruf A besar yang ada di depan. Nah, ini A itu simbol untuk amplitudo, itu A. Nah, terus kalau misalnya kemarin kalian gambar grafik itu misalnya nih grafiknya gini bentuknya, Y sama dengan 3 sin X. Ini akan maksimum di mana? Ini akan maksimum di angka 3, minimum di angka -3. Kok bisa? Karena kalau kita lihat sinus itu paling besar, paling maksimal itu di angka 1, minimal di angka -1. Jadi kalau nilai sin itu hasilnya sinus X-nya itu nilainya 1, berarti kan 3 kali 1 3, berarti maksimal akan di angka 3. Tapi kalau sinus X-nya itu -1, berarti 3 kali -1 -3, berarti akan minimal di angka -3. Karena sinus itu kalau kalian lihat di tabel itu maksimal di 1 sama minimalnya di -1. Terus ini pernah Ibu bahas ya waktu kalian gambar grafik. Misal ada gambar gini, Y sama dengan berapa ya? 2, kita tulis gini, sin 2x, misalnya sin 2x. Saya ada gambar grafik sin 2x. Nah, sin 2x itu akan maksimal di mana? Nah, ingat sin tadi itu akan maksimal di 1, minimal di -1. Nah, kalau ini nilainya sin 2x, ya berarti nilai sinnya sendiri juga akan maksimal di 1 gitu. Jadi misalnya gini, sin berapa yang nilainya hasilnya 1? Itu sin 90. Nah, berarti sin 2x itu juga tetap akan bernilai 1. Sin 3x juga akan maksimal 1 gitu.
Karena sin 2 tadi sin berapa yang hasilnya 90 sin berapa yang hasil nilainya 1 kan sin 90. Oh, berarti sin 90 itu dicapai jika X-nya 45 derajat gitu. Berarti sin 2 kali 45 kan sin 90. Nah, nilainya akan 1. Berarti untuk sin 2X itu maksimal nanti akan di 1, minimal akan di min 1. Beda kalau ada angkanya. Kalau ada angkanya misal di sini ada angkanya 4. Berarti nanti maksimal di 4, minimalnya di minus 1 kayak tadi. Karena nilai sin itu di sini maksimalnya 1, minimalnya minus 1. Berarti kalau misalnya sin 2x-nya bernilai 1, berarti kan 4 kali 1, 4. Oh, maksimalnya di 4. Tapi kalau sin 2x-nya bernilai min 1, berarti 4 kali min 1. Oh, minimalnya di minus 4. Gitu. Nah, jadi amplitude itu untuk mengetahui seberapa puncaknya, seberapa minimumnya. Terus, ini ada di LKS ya, halaman 68. Ini. Nah, amplitude itu nanti kita simbolkan dengan A. Jadi A, atau kita bisa bilang angka yang paling depan itu A. Terus untuk mencari maksimumnya itu kita pakai yang ini, yang Gmax sama dengan ini simbol mutlak ya, berarti nanti berapapun angka dia mau positif atau negatif, dia hasilnya akan positif. Mutlak ditambah C itu adalah konstanta yang di paling belakang. Nah, ini C. Terus kalau minimum berarti Y minus mutlaknya A ditambah sama C. Itu untuk mencari maksimum sama minimumnya, atau kayak puncaknya di mana, lembahnya di mana. Nah, terus kalau periode itu kalau untuk sinus sama kosinus sama ya, periodenya 360 derajat, 360 derajat atau 2pi ya, 360 derajat itu 2pi. Kalau tangen berarti 180. Tangennya beda, kalau tangen itu periodenya 180, tapi kalau sinus sama kosinus periodenya di 360 derajat per K. Nah, maksudnya periode itu apa? Maksudnya periode itu, jadi periode itu kayak masa pengulangan. Jadi kapan grafik itu akan mengulang. Misalnya ya, ini ada grafik. Nah, ini namanya satu periode. Karena di sini ada lembah. Ini ada puncak, di sini ada lembah. Nah, nanti kalau diterusin ini begini, ini begini. Nah, ini namanya periode. Gitu. Nah, periodenya ini kayak istilah pengulangannya tuh berapa kali gitu, membentuk grafik yang sama. Misal di sini 0, di sini 180, di sini 360 derajat. Nah, periodenya akan berada di 180 derajat. Kenapa? Karena grafik itu akan mengulang bentuk yang sama di setiap 180 derajat. Ini. Jadi misalnya gini ya. Ini bergambar, ini ada puncak, ini ada lembah. Dan puncak sama lembah ini segini menempuh 180 derajat. Oke, menempuh angka 180 derajat. Ini kan dari 0 ke 180. Nah, ini satu periode. Karena ada si puncak, ada si lembah. Jadi setiap 180 dia itu satu periode, puncak sama lembah. Nah, terus kalau tadi dia rentangnya kan kemarin ada tuh yang rentangnya gini, 0 sampai gini sampai 360 derajat. Nah, berarti kalau tadi puncak sama lembah itu terjadi dalam rentang 0 sampai 180, berarti 180 sampai 360 itu terjadi grafik yang sama lagi mengulang. Maka ini warnai warna beda, misal biru. Nah, ini terjadi pengulangan grafik yang sama. Ini kalian lihat nih, terjadi pengulangan grafik yang sama. Ini ada puncak, ini ada lembah, dan dia rentangnya juga terjadi 180 ke 360 kan juga 180, batasnya di sini. Nah, berarti kalau ada gambar ini, kasus ini, dia terjadi berapa periode? Periodenya nanti
itu akan terjadi di 180 derajat gitu, karena tadi satu lembah satu punya satu sama lembah terbentuk dalam rentang 180 derajat. Berarti kalau 360 derajat nanti akan terjadi 2 kali grafik, karena setiap 180 dia membentuk satu grafik, otomatis 180 derajat kemudian dia akan membentuk satu grafik yang sama lagi, ada puncak, ada lembah. Berarti ini ada 2 kali grafik gitu. Dan periodenya nanti, periode itu kita simbolkan huruf T. Nah, periodenya nanti akan berada di T-nya akan berada di 180 derajat. Kenapa? Karena tadi 0 sampai 1, setiap 180 dia akan membentuk puncak sama lembah. Terus 180 derajat lagi akan membentuk puncak sama lembah. Jadi periode itu sama aja kayak kita mengartikan rentang terjadi saat gimana ya bilangnya, terjadi saat berapa derajat grafik itu akan mengulang, intinya membentuk grafik yang sama. Oh, kalau ini setiap 180 derajat membentuk satu grafik, 180 derajat lagi membentuk satu grafik, ada puncak ada lembah. Jadi terjadi periodenya 180 derajat gitu ya. Semoga bisa dipahami untuk periode. Oke, sekarang kita akan ngebahas contoh soalnya. Oke, ini contoh soalnya. Kalau yang punya LKS ini ada di LKS halaman 68. Nah, ini ada 3 cos 2x min 30 derajat min 7. Tadi kita punya rumus umumnya Y sama dengan A cos K kurung buka X plus minus A plus C. Jadi kalau kalian dikasih Fx, dulu. Jadi kalau kalian dikasih ini ya Fx sama dengan 3, tadi kan bentuknya gini, bentuk umumnya A cos K kali X plus minus alfa plus C. Ini bentuk umumnya. Nah, sedangkan kita di soal punya Fx sama dengan 3 cos, bentuknya masih gini, 2x minus 30 derajat minus 7. Sama perhatikan yang ibu warna. Ini berarti amplitudenya 3. Ini C-nya berarti minus 7. Nah, K-nya kalau kalian lihat di sini belum ada angka kan di sini. Dan posisi di bagian X-nya di dalam kurung itu bentuknya harus X plus A atau X min A. Sedangkan di sini bentuknya masih 2x min 30. Bentuknya belum X plus A atau X min A, alfa ya, alfa. Nah, maka fungsi ini kita ubah dulu menjadi bentuk kayak rumus umumnya. Berarti Fx sama dengan 3 cos, kita buat menjadi X plus A, X min A. Otomatis kayak kita cari FVB-nya, 2-nya kita keluarin. Supaya apa? Di sini tinggal X, di sini tinggal 15 minus 7. Nah, gini. Ini kalau kita kalikan kan baik lagi. 2 ke X jadi 2X. 2 ke min 15 jadi min 30. Nah, supaya ini bentuknya jadi gini, ini ibu warnai beda aja kali ya. Kalau A ibu warnain hijau. Nah,
Jadi A nya kelihatan. Oh, A nya sekarang angka 3. Terus K nya berarti yang kuning. K nya 2. Jadi kayak diubah menjadi berapa X plus A, X min A. Terus C nya warnanya angka beda. C nya ini yang ungu gitu. C nya yang ini gitu ya. Ini tak warnanya ini. Berarti C nya minus 7. Nah sekarang bentuknya kan udah sama deh kayak rumus umumnya. Maka kita dapat A nya berapa A-nya? A nya amplitudenya sama dengan 3, K nya sama dengan 2, C nya sama dengan minus 7. Oke, C nya minus 7. Nah, terus pertanyaannya apa? Tentukan yang pertama amplitudo. Ya udah jawabannya, amplitudenya berapa? Amplitudenya sama dengan 3. Periode. Oke, sekarang periode. Untuk mencari periode itu tadi T ya. T itu periode. Periodenya cos itu 360 derajat dibagi K. Berarti kalau ini 360 derajat dibagi K. K-nya tadi berapa? 2. Berarti periodenya 180 derajat. Artinya nanti setiap 180 dia akan membentuk grafik yang sama, yang ada puncak dan ada lembah, dan bentuknya itu akan mengulang. Nah, itu periode. Berarti amplitudenya 3, udah ketemu. Kemudian T-nya 180 derajat. Nah, akan maksimal minimal di mana? Oke, nih. Akan maksimal di, berarti kita mencari Y max-nya. Y maksimal itu sama dengan mutlak dari A tambah C. Nah, A-nya itu kan 3, berarti mutlaknya dari 3 tambah C-nya sendiri tadi minus 7. Berarti mutlaknya 3 berapa? 3 plus ketemu minus 7. Berarti nanti maksimal akan di minus 4. Berarti grafiknya nanti akan di bawah suhu X di minus 4. Karena puncaknya di minus 4. Terus kalau minimalnya, berarti kita tinggal hitung Y minimalnya. Berarti Y minimal sama dengan minus mutlaknya A tambah C. Bedanya cuma ada minusnya di sini. Minus A-nya tadi 3 tambah C-nya sama minus 7. Berarti mutlaknya 3 sendiri ya 3, ketemu minus berarti minus 3, plus ketemu minus itu minus 7, berarti nanti akan minimal di minus 10. Jadi nanti kalau digambar itu kalau digambar tuh nanti akan gini ya. Ini ada minus 4, ini ada minus 4 misalnya, terus di bawah ini ada minus 10. Nanti kalau kita gambar tuh kurang lebih gimana ya, jadi puncaknya itu akan ada di sini, nah misalnya gini lah, nah lembahnya di sini, nah gitu kurang lebih ya. Ini kalau kelihatan, nah gini puncak lembah, jadi puncaknya di 4, lembahnya di minus 10 tuh, kurang lebih kayak gini. Nah ini untuk jawaban di contoh. Oke, ini ada soal kayak gini. Diketahui fungsi f(x) 2 sin 3x plus 4. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung, berarti nanti ini kita ubah jadi gini. Kita ubah jadi f(x) sama dengan 2 sin, terus kita keluarkan supaya bentuknya x plus apa atau x min apa. Nah, 3 sama 45 ada faktornya 3. Di sini jadi x plus 15, x plus 15 minus 5 gitu. Karena 3 kali x jadi 3x, 3 kali 15 jadi plus 45. Ya. Berarti amplitudenya berapa? Amplitudenya A.
amplitudo A, amplitudonya A nya ada berapa? Oke, amplitudonya berarti angka yang di depan nih, berarti amplitudonya adalah 2. Terus periode simbolnya T, dan ini kan grafik, ini sinus ya, sinus. Nah kalau sinus berarti T nya 360 per derajat per K nya berapa? K nya itu adalah angka nih 3 ya kan, K nya ada di angka 3 toh, berarti 360 derajat per 3, berarti nanti periodenya 120 derajat, berarti setiap 120 derajat dia akan membentuk puncak dan lembah. Oke, maksimumnya berarti Y max-nya kita tinggal mencari mutlak A tambah C, mutlak amplitudenya tadi 2 tambah C nya itu minus 5, C nya minus 5. Nah berarti mutlaknya 2 berapa? 2 plus ketemu min minus 5, berarti nanti maksimum di minus 3. Terus minimumnya di mana? Berarti Y minimumnya kita tinggal minus amplitudo tambah C, berarti minus amplitudonya 2 tambah C nya berapa? Minus 5, berarti minus mutlaknya 2 ketemu minus, berarti minus 2 plus ketemu min minus 5, berarti nanti hasilnya minimal akan di minus 7 gitu, minus 7. Berarti amplitudenya 2, periodenya 120 derajat, maksimum di minus 3 dan minimumnya di minus 7. Oke, kita bahas soal yang ini ya. Ini ada di LKS halaman 76, nomor 5 dan nomor 6. Oke, pertanyaan pertama udah ada jawabannya sih nih ya, udah Ibu jawab. Oke, amplitudo dari fungsi, ingat amplitudo itu tadi letaknya ada di depan, berarti amplitudonya yang mana? Yang ini. Ketebalan. Amplitudonya ada di sini. Nah, berarti amplitudonya itu minus 5. Benar kan? Maka jawabannya B, minus 5. Udah. Terus, nilai maksimum dari fungsi f(x). Oh, ini fungsinya kepisah ya. Fungsinya gini, f(x) sama dengan 2 sin 3x tambah 15 minus 5. Oke, berarti amplitudonya 2, A-nya 2. Terus mencari maksimum ya, maksimum. Bentar. Ini berarti diubah dulu jadi gini dulu. 2 sin 3-nya kita keluarin, di sini tinggal x plus 5 minus 5. Oke. Nggak usah dikeluarin 3-nya juga nggak masalah sih. Karena kan kita mencari maksimum. Amplitudenya 2. Berarti Y max-nya, maksimumnya tinggal amplitudo, mutlaknya amplitudo plus C. Berarti mutlaknya 2 plus C-nya itu minus 5. Mutlaknya 2 plus ketemu min minus 5, berarti sama dengan minus 3. Maka jawabannya minus 3, berarti bisa C, bisa D. Oke, selesai. Untuk soal yang ini ya, masih ada berapa soal lagi. Oke, soal selanjutnya. Nilai maksimum dari fungsi itu. Oke, amplitudenya 2, C-nya minus 3. Berarti sama. Maksimum ya. Y max. Berarti amplitudo tambah C. Amplitudonya berapa itu di depan tadi? Mutlaknya 2 tambah C-nya minus 3.
mutlaknya 22 plus ketemu min minus 3 berarti minus 1. Oke, jawabannya cocok ya, minus 1. Oke, yang bawahnya diketahui fungsi trigonometri fx sama dengan 4 cos 2x min 1. Nah ini kalau kita buat tuh gini jadinya, fx kalau kayak ini ya, persamaan umumnya 4 cos 2 sini x plus minus 0 minus 1. Nah kalau kita buat kayak gini kan nanti kalau 2 dikali x kan jadinya 2x, terus 2 dikali 0 kan nggak ngaruh. Nah kalau kita buat kayak gini, berarti amplitudenya berapa? Angka yang paling depan ini 4. Oke, amplitudenya 4. Terus periode, nah ini kan kayaknya kita dapat 2 nih, kayaknya dapat 2. Nah berarti periodenya sama dengan periodenya cos 360, tinggal 360 derajat, tinggal kita bagi 2, berarti periodenya 180 derajat. Oke, jawabannya 180 derajat. Maksimum sama minimumnya, oke kita hitung maksimumnya. Y maksimumnya dulu, Y maxnya, berarti Y maxnya mutlaknya A tambah C. Nah mutlaknya A berapa? Mutlaknya A berarti mutlaknya 4 tambah C, C nya itu minus 1, berarti mutlaknya 4 minus 1, berarti maksimumnya adalah 3. Maksimumnya di 3. Y minimumnya mutlaknya A, ada minusnya ya, minus mutlaknya A plus C, berarti minus tadi mutlaknya amplitudenya itu 4, berarti minus mutlak 4 tambah C nya juga minus 1, berarti mutlaknya 4 jadi minus 4 minus 1, berarti nanti minimal di minus 5, berarti maksimal di 3, minimalnya di minus 5, minimumnya di minus 5. Oke, ini jawabannya. Oke, kita lihat soal terakhir ya. Pernyataan berikut yang benar adalah jawab lebih dari 1. Oke, ini ada grafik. Nah kalau kayak gini cari puncak minimalnya, amplitudenya. Nah bentar, ini kita lihat dulu. Amplitudenya di 3. Jadi kita lihat puncaknya dulu. Maksimumnya di mana nih maksimumnya? Maksimumnya ada di 5, minimumnya di sini ya. Ini lembahnya ada di min 1. Berarti yang D benar. Yang E salah, harusnya yang E minus 1. Ya kan, bukan 1. Ini jawabannya bukan 1 tapi minus 1. Oke. Terus periodenya, kalau kita lihat gambar itu penting menemukan puncak sama lembah. Nah mungkin agak kelihatan kayak ya sulit ya. Intinya periode itu menemukan satu lembah satu puncak. Kalau di grafik kayak gini, puncak sama lembahnya kelihatan di 360 kali ya. Nah, puncak sama lembahnya, atau kita ini dulu aja persamaan fungsi trigonometrinya dulu. Oke, kalau ada 3 cos x min 30 plus 2, nah kalian bisa ngecek dengan cara yang kemarin. Misal ini ya, ini kan di sini itu ada titik 30. Nah 30 tik 30 di sini hasilnya berapa? 5. 30 itu hasilnya 5. Berarti kita cek, kalau di sini 30 diganti 30 sini ya, berarti 3 cos 30 dikurangi 30 kurangi 30 0. Cos 0 itu berapa? 1.
Berarti 3 kali 1 tambah 2, 5. Oke, cocok. Berarti kalau 30 itu di 5. Terus yang bisa kita cek lagi, misalnya berapa ini? 120 di berapa? Di 2. Di 2 kan? Berarti kita cek, ini X-nya diganti 120. 120 kurangi 30 berapa? 90. Berarti tinggal 3 cos 90 tambah 2. Jadi kayak X-nya itu kita masukkan. Kayak waktu kita gambar grafik itu loh, X-nya diganti-ganti. Nah, cos 90 itu berapa? 0. Berarti 3 kali 0 tambah 2. 3 kali 0 berapa? 0. 0 tambah 2 berapa? 2. Ya udah, benar kan di sini di angka 2? Oke, betul. Terus misalnya lagi angka berapa? Ini 210 boleh. 210. Nih 210. Berarti kalau 210, jadi kayak kita ngecek yang ada titik-titiknya. Tuh, yang ada pas di sumbu X sama sumbu Y-nya. Kalau 210 berarti kita ini diganti sama 210. 210 kurangi 30 berapa? Berarti hasilnya 3 cos 210 kurangi 30 itu 180 ya, plus 2. Nah, cos 180 itu berapa? Minus 1. Berarti 3 kali minus 1 minus 3 tambah 2 hasilnya minus 1. Nah, ini kan pas toh di angka minus 1 nih. Di minus 1. Nah, berarti benar. Berarti grafik ini persamaannya betul. Jadi kita ngecekin gitu kalau buat ngepastiin ya. Berarti yang A jawabannya adalah betul. Terus amplitudenya adalah 3. Kita lihat dari angka yang paling depan. Oke, 3. Berarti jawabannya adalah A, B, dan D. A, B, D kan lebih dari 1. Itu yang benar. Semoga bisa dipahami untuk materi amplitudo dan periode.